Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempraktikkan terkait dengan kegiatan coaching, dan juga menjadi pengamat. Dalam kesempatan kali ini, yang putaran pertama akan kami ilustrasikan terkait dengan kegiatan kami terhadap materi tentang coaching. Saya berperan sebagai pengamat, kemudian di sisi yang pertama ini Pak Finsa berperan sebagai coach, dan juga Pak Ruslan Hadi Wijaya berperan sebagai coaching. Baik, saya akan mulai, yaitu terkait dengan pengamat yang akan mengadakan komunikasi terlebih dahulu sebelum kegiatan coaching dilakukan. Assalamualaikum Pak Finsa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Pak Finsa sudah siap ini ya terkait kegiatan coaching hari ini. Gimana Pak Finsa, yang Pak Finsa pahami terkait dengan kompetensi inti nantinya dalam kegiatan coaching ini? Menurut saya kompetensi inti itu ada 3 macam. Yang pertama itu kemitraan, itu artinya antara coach dan PT itu sekarang. Kemudian proses kreatif, di mana di sini diharapkan dengan adanya coaching ini menimbulkan kreativitas pada PT. Kemudian yang terakhir optimalisasi potensi, sehingga dengan adanya coaching ini diharapkan PT bisa memaksimalkan potensi yang berarti ada 3 kompetensi inti ya yang nanti akan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini. Baik, Pak Finsa, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan maksimal. Dipersilakan untuk Pak Finsa dan juga nanti coachingnya ada Pak Ruslan untuk mengilustrasikan kegiatannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Finsa. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu waktunya ya Pak. Saya ini ingin sharing Pak. Kalau bisa ya berdua saja ini Pak. Oh gitu Pak ya. Enggak, saya lagi santai. Baik Pak, mari kita cari tempat dulu ya. Di sini aja ya mungkin ya. Mari silakan dulu Pak. Saya lihat Pak Islam kayaknya sedang bisa. Mari sebelumnya kita beres dulu ya, biar kita fokus terhadap percakapan kita. Siapa Islam? Ya, kita lakukan langkah menuju ya dengan teknik stop. Baik, sambil memejamkan mata, tarik nafas yang dalam, kemudian tahan selama 4 detik, 4, 3, 2, 1, kemudian lepaskan. Kemudian mari tarik kembali sedalam-dalamnya, kemudian tahan, tenangkan pikiran dalam hitungan 4 detik, 4, 3, 2, 1, lepaskan. Gimana Pak Ruslan? Alhamdulillah ini sudah lebih rileks ini Pak. Iya Pak, apakah sudah bisa Pak saya bincang-bincang sharing dengan Pak Finsa? Oke, siap ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan ya Pak Ruslan dari pembelajaran kita sekarang. Kira-kira tujuannya Pak Ruslan ingin mendapatkan apa ya dari coaching? Oh ya Pak, ini Pak, saya ini butuh bantuan nih Pak. Ceritanya begini Pak, saya kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah konsep materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Tujuannya, sharing hari ini, saya ingin murid saya ini bisa fokus
menyimak penjelasan materi saya pada saat saya mengajar. Baik Pak, apa yang Pak Ruslan lakukan itu untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-teman. Bisa Ya, diceritakan? ya begini Pak, pada saat proses pembelajaran berlangsung, murid saya yang satu ini selalu saja mengganggu temannya yang lagi konsentrasi menyimak materi konsep yang saya berikan. Ada aja kelakuannya Pak yang membuat suasana belajar di kelas itu jadi terganggu. Contohnya begini, dia mengambil bolpen temannya ketika temannya sedang menulis. Dia juga mengambil buku temannya. Sering bolak-balik juga izin permisi keluar. Alasan inilah, alasan itulah, begitu Pak. Oh, jadi yang dia lakukan seperti itu Pak. Lantas situasi ideal apa yang Pak Ruslan inginkan? Saya ingin yang murid saya ini bisa fokus Pak, menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar. Itu Pak. Jadi Pak Ruslan ingin muridnya ini bisa fokus menyimak penjelasan ya pada saat Bapak mengajar, supaya murid Bapak bisa fokus menyimak penjelasan pada saat Bapak mengajar. Apakah ada gagasan atau ide baru yang Bapak akan lakukan? Iya Pak. Sebenarnya saya berpikir saya punya gambaran ide ini. Saya ingin lebih memahami karakter murid saya yang beragam. Pertama, saya ingin memastikan kesiapan belajar murid dan gaya belajar murid saya melalui angket, sehingga nanti bisa saya dapatkan data siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Contohnya misalkan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Nah, selain itu juga Pak, saya lebih menyiapkan sumber belajar yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan karakter murid saya. Itu dari sisi saya Pak ya. Kemudian kedua, saya juga ingin siswa fokus atau konsentrasi dengan kegiatan belajar waktu itu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, sehingga nantinya harapannya bisa timbul kesadaran diri, kemampuan relasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, saya ingin melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, Pak. Tapi saya ingin membawa siswa dengan melakukan aktivitas langsung dengan kehidupan nyata, yaitu dengan pembelajaran kontekstual. Harapannya murid bisa lebih memahami objek secara langsung, bukan hanya teoritis, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Gitu Pak. Oh gitu Pak. Apa yang pada saat saya mendengarkan apa yang Bapak ceritakan ini panjang lebar, saya menangkap adanya keinginan Bapak untuk berusaha semampunya. Apa betul seperti itu Pak? Iya Pak, betul Pak. Harapan saya sebenarnya seperti itu Pak. Tadi Pak Ruslan juga sudah menceritakan situasi Bapak saat ini. Lantas situasi ideal apa yang Bapak Ruslan inginkan di masa depan? Nah begini Pak, saya berpikir situasi ideal di masa depan pada murid-murid saya itu, harapannya murid-murid saya semuanya dapat tumbuh berkembang sesuai dengan karakteristik mereka. Murid juga mempunyai bekal pembelajaran sosial emosional untuk menuntun mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan. Selain itu, dengan pembelajaran kontekstual lebih mendekatkan murid untuk bisa mengatasi permasalahan pada kehidupan nyata. Begitu. Oh gitu Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan proses pembelajaran murid agar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid menjadi Bapak yang berbeda-beda.
Terus apa indikatornya dari Pak Islam yang itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Bapak yang berbeda tidak tersebut? Ini Pak, indikatornya ini semua murid saya itu bisa memahami konsep yang saya ajarkan itu dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati begitu Pak proses belajar mereka, karena pembelajaran itu sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar, pemahaman belajar mereka masing-masing gitu. Gitu. Baik. Jadi indikatornya itu semua murid Pak Islam itu diharapkan bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan lebih mudah, dan mereka bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing dan lebih kontekstual ya. Iya, betul. Sehubungan dengan tersebut, dengan tujuan tersebut, menurut Pak Islam dari skala 1 sampai 10, jika 10 itu kita sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Pak Islam sampaikan tadi, dan 0 belum memenuhi, kira-kira Pak Islam ini ada di angka berapa saat ini? Kalau saya mengukur dengan skala seperti itu Pak, sepertinya saat ini saya masih di angka 6 saja deh Pak. Angka 6 Pak ya. Iya. Terus seperti apa ya angka 6 itu Pak? Bisa dijelaskan? Di angka 6 itu karena saat ini proses belajar mengajar saya itu baru mengakomodir proses pembelajaran sesuai dengan RPP dan target kurikulum saja. Menurut saya belum mempertimbangkan kesiapan belajar, minat belajar, gaya belajar, dan kecepatan belajar, pemahaman belajar murid sama sekali. Selain itu juga saya belum melaksanakan pembelajaran yang lebih kontekstual gitu. Oh gitu. Baik, Bapak ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Kalau harapan saya itu udah bisa ditingkatkan ke angka 8. Nah, syukur-syukur bisa sampai 10 deh Pak. Jadi 8-nya menurut Pak Islam seperti apa ya? Terus rencananya Pak Islam untuk mencapai tujuan tersebut gimana? Menurut saya dengan angka itu saya akan mencoba menyiapkan proses pembelajaran yang mengakomodir kesiapan belajar, gaya belajar murid-murid saya. Karena memang saya pahami bahwa murid-murid saya itu beragam, karakteristiknya itu berbeda-beda gitu. Terus apalagi yang Pak Islam perlu tambahkan ya, untuk melakukan yang berbeda supaya murid Bapak ini bisa fokus menyimak penjelasan Bapak saat mengajar. Nah itu Pak yang juga perlu saya tambahkan. Saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi bukan hanya pembelajaran yang bersifat itu kompetensi, tapi juga pembelajaran sosial emosionalnya juga harus disentuh. Agar apa? Agar siswa fokus pada kegiatan pembelajaran saat itu, kembali konsentrasi. Hingga saya akan melakukan jeda. Misalkan ada anak yang sudah tidak fokus, saya akan melakukan jeda melalui teknik SPOP stop. Dan juga saya akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, artinya lebih mendekatkan pada pembelajaran pada kehidupan yang lebih nyata. Gitu. Jadi pembelajaran Pak Islam ini pembelajaran yang kontekstual ya. Pembelajaran kontekstual itu memang sudah apa? Kebutuhan saat ini, memang tuntutan. Kemudian Bapak Islam ini apa yang akan dilakukan
setelah sesi ini? Kira-kira alternatif apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Iya. Terus kapan Ruslan akan melaksanakannya? Nah, insya Allah saya akan praktekkan secara bertahap mulai pembelajaran berikutnya. Ya. Terus bagaimana menurut Pak Ruslan itu untuk memastikan agar kegiatannya itu bisa berjalan? Dan siapa yang perlu dimintai dukungan itu barangkali? Oh ya, menurut saya agar rencana ini bisa berhasil sesuai dengan harapan itu memang perlu adanya kolaborasi atau dukungan dari warga sekolah, utamanya rekan sejawat yang mungkin ya telah berpengalaman melaksanakannya, termasuk mungkin ya dengan Pak Pinsa saya bisa bertukar pikiran, mungkin saya ada hambatan, tentunya bisa mencari solusi yang lebih baik atau lebih tepat. Kemudian saya juga akan berkomunikasi nih Pak dengan orang tua. Untuk apa? Untuk memantau perkembangan belajar murid, terutama di rumah. Ya. Baik Pak, sebelum ada kesimpulan, Pak Ruslan kurang berapa menit Pak untuk takutnya ada kegiatan berikutnya? Iya. Ini masih kurang sekitar 10 menitan. Cukup ya. Sudah cukup. Baik. Selanjutnya Pak Ruslan ya, dari kegiatan kita yang kita diskusikan panjang lebar dari tadi, menurut Pak Ruslan apa yang bisa Pak Ruslan simpulkan dari percakapan kita barusan ini? Iya, alhamdulillah Pak, ini sudah mulai terjadi. Saya setelah percakapan ini lebih semangat untuk menerapkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, terutama tentang ide-ide baru untuk perbaikan atau pengembangan proses pembelajaran selanjutnya, dengan harapan proses pembelajarannya itu akan lebih menarik dan menyenangkan dengan pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran kontekstual. Nantinya itu terintegrasi. Kayaknya menarik itu ya, pembelajaran diferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran kontekstual. Jadi ada 3 pembelajaran yang mau dipelajari. Dan semoga nanti bisa membawa siswanya menjadi lebih baik lagi Pak ya. Baik Pak, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk sharing ya, hasil aksi apa yang Bapak nanti akan laksanakan? Insya Allah Pak, minggu depan kita bisa sharing lagi ya Pak. Terutama setelah saya melakukan penerapan praktik pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan. Nah ini sekali lagi kita harus masuk lagi nih ke Pak untuk mengajar. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak ini atas waktunya Pak ya, untuk sharing-sharing dengan saya begitu. Nanti diharapkan Pak ya kita bisa memperoleh referensi setelah Pak Ruslan ini bekerja, nanti bisa berbagi aksi nyata yang bisa diimbaskan ke rekan sejawat kita tentang keberhasilan idenya Bapak Ruslan ini. Siap ya Pak. Ya, Pak. Baik Pak, saya izin dulu, saya mau masuk kelas Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benza, gimana tadi proses coachingnya? Saya dari hasil coaching yang sudah disampaikan oleh Pak Ruslan,
banyak ilmu-ilmu baru yang ide-ide baru yang sudah disampaikan oleh Islam, seperti pembelajaran diferensiasi. Tapi barangkali ini pembelajaran diferensiasi ini jarang diterapkan di sekolah. Dengan adanya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan bisa menjadi suatu terobosan untuk siswa kita agar belajarnya sesuai dengan gaya belajar sehingga menyenangkan, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa itu bisa bermakna. Kemudian ada juga yang diterapkan oleh Pak Islam, yaitu pembelajaran sosial emosional. Ini juga tidak kalah penting karena saat ini itu yang dibutuhkan, karena kalau hanya bidang akademik tanpa adanya sosial emosional maka itu akan tidak akan menghasilkan nilai tidak maksimal. Dan yang terakhir juga pembelajaran kontekstual, ini yang paling penting karena dengan pembelajaran yang nyata yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu membuat pembelajaran menjadi bermakna. Itu yang saya tangkap yang sudah dipaparkan oleh ide-ide yang sudah diberikan. Ya, sebagaimana yang sudah saya amati juga, Pak Finsa kayaknya sudah menerapkan konsep-konsep coaching dengan baik, bagaimana mengendalikan emosi, kemudian menggunakan tekanan dengan logika sudah maksimal. Kira-kira yang harus diperhatikan dalam coaching itu menurut Pak Finsa kira-kira apa ya, agar terlaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan coaching? Yang jelas untuk dua coaching ini terlaksana dengan baik, yang pertama seorang coach itu harus memiliki paradigma bahwa coaching itu bukan menjadi pengawas atau penilai, tetapi menjadi mitra kerja, rekan kerja dengan coaching. Kemudian yang kedua, pada saat proses coaching maka diharapkan bukan dari coachnya yang memberikan masukan atau arahan, tetapi coachnya sendiri yang bisa menemukan sendiri. Tugas dari coach itu adalah hanya memfasilitasi dengan berupa pertanyaan-pertanyaan yang mendorong ke arah solusi. Oke, saya rasa Pak Finsa sudah cukup baik dalam pemahamannya. Saya berharap semoga proses coaching ke depannya bisa tambah maksimal untuk menciptakan budaya-budaya yang positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Saya rasa cukup dulu Pak Finsa. Mungkin kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih Pak Finsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.